berarti itu tadi makna dari Doto Sawolo ya. Sekarang makna yang ketiga yaitu Podo Joyonya, Romo. Apa itu makna atau arti dari Podo Joyonya? Podo Joyonya, Iya. podo itu sama. Sama, iya. Dalam bahasa Jawa atau Jawa Kawi itu podo itu sama. Sama, ya. Ya. Sedangkan Joyo itu jaya atau kesaktian atau kemenangan. Iya. Ya. Jadi fungsi yang sama. Podo Joyonya itu berarti sama-sama kuat. Ya, sama-sama kuat. Iya. Ya, sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Berarti utusan yang bisa saya ambil, utusan yang sudah terkodrat dan yang sama-sama kuat, begitu. Tinggal yang terakhir adalah yang Monggo Botongo tadi. Ya. Monggo Botongo ada beberapa penafsiran. Ya, itu dikatakan bahwa Monggo itu tuh sama-sama meninggal atau sama-sama menjadi bangkai atau batang. Oh, Monggo Botongo. Ya. Berarti artinya adalah akhir ya, sama-sama menjadi batang, menjadi bangkai. Menjadi bangkai terus. Ya. Inilah satu penafsiran yang kurang pas atau kurang tepat dengan ketiga bait tadi atau ketiga baris tadi, yaitu Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonya. Ya, karena ini manusia. Ya, korelasinya dari manusia. Ya, Coroko menurut Romo Ramlan, sama-sama menjadi bangkai itu adalah kalimat yang kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Karena kata bangkai ya atau batang itu bangkai itu tidak tepat untuk disebutkan untuk manusia atau mayat manusia. Itu bangkai itu tidak tepat. Terus kalau bangkai itu adalah hanya untuk mayat binatang. Jadi tidak mungkin bahasa Jawa atau orang Jawa itu dengan bahasa yang kasar menyebutkan mayat manusia itu bangkai, ya. Kalau memang itu sama-sama meninggal, maka bukan Monggo Botongo, tapi akan muncul Monggo Praloyo. Jadi, tapi kan ini sudah tersirat dari dahulu. Sudah ada tatanan dari dulu bahwa bahasa Monggo Botongo itu sudah satu paket dengan Hono Coroko tadi. Ya, satu paket, namun penafsirannya yang berbeda. Oh, tinggal penafsiran ya, aja. Teks dan konteksnya. Siapa yang menafsirkan? Tapi kalau ditafsirkan dengan teks yang aslinya bahwa ini adalah berbicara tentang jati diri manusia sebagai caraka atau coroko utusan, maka kata penafsiran batang atau botongo itu berarti batang atau bangkai manusia tidak pas atau tidak tepat. Penafsirannya. Arti dan maknanya. Jadi kurang pas. Menurut Roma sendiri yang pas adalah Monggo Botongo. Ya, Monggo Botongo atau di sini disebut Monggo itu silahkan. Ya. Botongo atau batangan. Batangan itu artinya itu bedeklah atau tebaklah atau pikirkanlah atau renungkanlah atau jawablah apa yang dimaksud dengan Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonya, 3 baris di atas tadi. Oh, berarti saya paham. Ya. Berarti analisis jenengan Monggo Botongo itu bukan berarti podo-podo atau sama-sama meninggal atau menjadi batang. Berarti yang saya tangkap adalah menurut analisis jenengan adalah Monggo Botongo itu adalah makna dari silahkan menelaah. Begitu. Oh, begitu. Ya. Jadi silahkan pelajarilah. Mempelajari bait yang dari atas yaitu Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonya sehingga timbul Monggo Botongo, silahkan. Oh, begitu ya. Nah, sekarang 20 huruf atau abjad Jawa ini ya, Hono Coroko ini yang isinya tadi adalah
utusan, kodrat, dan macam-macam tadi ya, sama-sama jahat. Apakah dari bahasa atau dari abjad itu tadi ada isi-isi yang terkandung di dalamnya? Ada. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa Hanacaraka sebagai satu abjad mengandung makna sastra, yaitu huruf, dan makna filosofis. Ya. Lah, makna filosofis itu isi. Ya, isi sebagaimana perintah tadi, monggo bodongo. Silakan telah atau pikirkan apa itu. Nah, isi daripada Hanacaraka yang 20 abjad ini tadi adalah merupakan ya satu jeniusitas budaya Nusantara, khususnya budaya Jawa yang ditetuskan oleh para bujangga dalam rangka memberikan satu pendidikan atau mendirikan satu ajaran kepada masyarakat hakikat jati diri manusia sebagai makhluk caraka, itu makhluk utusan. Nah, kalau utusan dikaitkan dengan hakikat jati diri manusia adalah ciptaan Tuhan, maka dapat secara otomatis di sini yang mengutus ya manusia di muka bumi ini tidak lain adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi caraka itu adalah utusan Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau diambil garis benang merahnya, isi dari Hanacaraka sendiri itu adalah ajaran, atau Hanacaraka itu adalah isinya adalah satu ajaran ya. Ajaran. Nah, ajaran itu berupa apa ya? Tentang hakikat jati diri manusia. Oh, jadi isinya adalah suatu ajaran ya? Ajaran. Oke, satu ajaran yang diciptakan oleh para bujangga. Jadi isi dari satu ajaran. Nah, para bujangga menciptakan satu abjad Hanacaraka dan yang banyak mengandung arti filosofi yang sangat bagus ini, dan isinya adalah satu ajaran. Nah, setiap satu ajaran pasti mempunyai tujuan. Ya, satu tujuan. Nah, manfaat dari ajaran itu sendiri apa ya? Manfaat yang terkandung di dalam susunan huruf caraka ini tadi, yang tidak lain adalah hakikat jati diri manusia. Ya, manfaatnya adalah memberikan kesadaran kepada manusia bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, ya, untuk hidup di dunia ini dengan memiliki fungsi dan misi utama regenerasi, melahirkan keturunan. Oke. Manfaatnya adalah berarti manfaat untuk satu kehidupan, berarti satu kehidupan berkelanjutan. Terus dalam konteks regenerasi ini tadi sudah jelas diamanatkan atau diisyaratkan di dalam bait yang kedua, podo joyonyo, sama-sama jaya. Dalam manusia yang memiliki sama-sama jaya itu adalah dalam konteks berkelanjutan atau beregenerasi, itu adalah dua jenis. Jadi podo joyonyo berarti tidak mono, tidak tunggal. Berarti podo itu berarti plural. Jadi dua. Jadi sama-sama jaya berarti ada dua. Jadi dua jenis yaitu feminin dan maskulin, laki-laki dan perempuan. Oh, berarti gender manusia. Ya, gender manusia. Berarti kesadaran manusia, kesadaran manusia tentang kesadaran manusia untuk hidup di alam semesta ini, dan yang kedua adalah tentang gender manusia. Podo joyonya tadi gitu. Gitu ya. Terus ada lagi isinya, manfaatnya ya. Dengan adanya manfaat daripada Hanacaraka, terutama yang kesamaan
gender ini tadi dan kesadaran kepada Tuhan, karena yang mengutus adalah, yang menciptakan adalah Tuhan, ya, maka manusia di sini memiliki satu kesadaran bahwa asal muasal daripada kita lahir di dunia atau manusia lahir di dunia melalui satu proses regenerasi yang diperankan oleh yang podo joyonyo, yaitu laki-laki dan perempuan. Maka lahirlah istilah lingga dan yoni, sangkan paran dumadi, asal usul manusia. Romo Ramlan. Tadi Romo Ramlan mengatakan bahwa Coroko atau abjad Jawa yang mempunyai 20 huruf atau 20 aksara tadi ya. Itu tadi jenengan mengatakan bahwa berkesinambungan dengan yang namanya kultur dan struktur. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana bisa dikatakan berkesinambungan dengan kultur, dan contohnya seperti apa, struktur contohnya seperti apa? Baiklah, makna daripada caraka dalam sudut pandang culture atau kultur atau budaya, maka melahirkan manusia yang bersifat dinamis, ya, dinamis, tidak pernah putus asa dan cerdas atau cakap, rajin dan kreatif di dalam memanipulasi dan mendayagunakan potensi alam semesta bagi kehidupan manusia itu sendiri, kelangsungan hidup manusia. Jadi secara culture, mana caraka merupakan satu jiwa atau sifat dinamis dari manusia caraka. Contohnya? Contohnya adalah, ya, antara lain bahwa diwujudkan dalam dari waktu ke waktu itu tentang bercocok tanam. Jadi kreativitas. Ya, bisa. Jadi apa yang menjadi kemampuan manusia diolah untuk menciptakan dan menghasilkan sesuatu. Apakah seperti itu? Ya. Jadi demikian. Jadi dinamis, ya, dinamis. Jadi dinamis dalam potensi itu tadi. Potensi yang dimiliki oleh manusia tersebut. Ya, potensinya. Itu kalau yang berhubungan dengan kultur ya. Kultur. Kalau strukturnya? Dalam konteks struktur, ya, masyarakat Jawa ini dari pemahaman dan pengamalan daripada caraka yang memiliki makna kultur, ya, struktur, ya, maka akan melahirkan satu struktur, ya, atau strata atau lapisan masyarakat, ya, masyarakat Jawa, ya, terdiri dari para cendekiawan atau para bujangga yang benar-benar memahami tentang apa makna caraka, baik secara harfiah dari aspek abjad maupun dari filosofis. Kemudian masyarakat yang mampu mengarahkan atau memiliki potensi leader dari pengamalan tentang caraka, ya. Dan yang terakhir adalah manusia atau masyarakat yang hanya sekedar mengenal caraka dari aspek abjad itu saja. Jadi kesadaran tentang abjad dan menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ya, jadi struktur tadi kan strata. Nah, strata itu kan tingkatan. Ya. Berarti yang untuk caraka atau pengertian atau wawasan tentang abjad Hono Coroko atau abjad Jawa itu berarti
tidak dikhususkan untuk strata yang tinggi atau yang rendah. Menengah atau rendah, tidak. Dari semua ya. Untuk golongan semua atau tingkatan semua. Benar sekali bahwa caraka maknanya adalah manusia sebagai utusan Tuhan itu bukan hanya ditujukan kepada strata yang tinggi atau intelektualnya tinggi atau yang strata leader yang kepemimpinan atau strata masyarakat awam atau masyarakat biasa. Tetapi justru caraka ini adalah memiliki sifat universal. Oh, universal. Jadi siapa saja manusia itu adalah caraka. Iya. Jadi siapa saja bisa mempelajari yang berminat atau memang diharuskan. Dalam hal ini sebagai suatu ajaran, tentunya ini tanggung jawab sepenuhnya adalah di tingkat pujangga atau tingkat intelektual dan tingkat leader yang untuk membina dan membimbing masyarakat pada umumnya sehingga memiliki kesadaran caraka dalam arti culture dan structure. Nah, jadi saya ambil kesimpulan begini. Di era zaman sekarang itu kan sudah teknologi tinggi, zaman modern. Di saat kita mau mengajarkan tentang kultur atau caraka, maka anggapan mereka atau anggapan orang-orang zaman modern adalah itu ajaran kuno. Nah, bagaimana, Romo, ini adalah pertanyaan saya yang terakhir. Bagaimana cara termudah bagi, kalau dulu bagi para pujangga ya, sekarang adalah penerus-penerus pujangga zaman bahula, agar anak-anak atau tadi yang mengatakan adalah turunan atau para wayah bisa sedikit menerima dan mengerti tentang warisan leluhur yang berupa caraka ini. Baiklah, itu memang kondisi yang tantangan sekaligus PR daripada bangsa atau khususnya orang Jawa yang notabene adalah sumber dari budaya caraka. Jadi bagaimana di dalam menghadapi era milenial dan era digital dalam artian bahwa kondisi kekinian masyarakat sudah diarahkan atau berorientasi kepada sesuatu yang sifatnya modern, katakanlah praktis, ilmiah dan logis lah seperti itu. Baiklah, kalau dibilang bahwa ini kuno, seolah-olah kita malu memiliki yang kuno, justru ini satu pandangan yang sangat keliru. Justru dari yang kekunoan ini yang ada unsur-unsur positif dan memang mendasar dalam konteks peradaban atau budaya, ini perlu diaktualisasi atau direvitalisasi kembali untuk menatap masa depan. Satu contoh kepedulian kepada warisan leluhur terdahulu itu ada istilah Renaissance. Apa itu? Renaissance. Begini tadi sempat kepotong ya, Romo Ramlan. Tadi sepintas ada bahasa atau ada satu kalimat yang mengatakan Renaissance. Iya, Renaissance. Apa itu Renaissance? Renaissance arti secara harfiah adalah kebangkitan nilai-nilai dan budaya klasik yang disesuaikan dengan kemajuan zaman. Salah satu contoh yang dilakukan Renaissance itu adalah oleh bangsa-bangsa Barat, yaitu Eropa, sekitar abad ke-18 mengadakan satu gerakan Renaissance, yaitu membangkitkan kembali dan menggali kembali nilai-nilai yang
lahir atau ilmu-ilmu yang lahir, baik itu nilai-nilai filosofis atau nilai-nilai sosial yang dilahirkan atau lahir pada era Yunani kuno atau Romawi kuno, yaitu yang diajarkan oleh Plato, Aristoteles, Anaximandros dan lain sebagainya. Iya. Itu diangkat kembali, kemudian disesuaikan dengan kehidupan modern. Sehingga melahirkan peradaban dan budaya Eropa maju, dan melahirkan sistem keilmuan, dan melahirkan ahli-ahli filsafat, ahli-ahli ilmu pengetahuan, dan ahli-ahli teknologi yang sampai sekarang mewarnai kemajuan kehidupan di muka bumi. Dan ini juga dijadikan acuan dari pendidikan formal di Indonesia, yang mengacu kepada hasil Renaissance di dunia barat. Berarti yang bisa saya ambil garis tengahnya adalah uri-uri budaya. Kalau bahasa Jawanya di sini adalah uri-uri budaya. Jadi mengenalkan kembali tradisi budaya yang sudah hampir punah, kita kenalkan kembali kepada era modern. Apakah seperti itu? Demikianlah. Justru ini, kalau uri-uri atau boleh dikatakan secara analogi bahasa modern kekinian, ya, itu adalah revitalisasi dan reaktualisasi, menghidupkan kembali, dan mengaktualkan atau membaharukan nilai-nilai warisan leluhur dalam konteks kekinian. Justru ini kalau kita perhatikan, justru ini sudah dilakukan oleh para ilmuwan dari Barat. Ya, seperti yang seperti contohnya seperti yang adalah tadi jenengan sudah jelaskan tadi ya. Jadi semoga semua ini bisa terjadi dan terlaksana di Indonesia, yang khususnya sudah regenerasi zaman sekarang, sudah banyak termakan budaya-budaya dari luar, gitu. Jadi muncullah regenerasi baru yang menurut era atau zamannya, begitukah yang bisa kita ambil tadi? Begitulah. Jadi generasi baru yang tidak mungkin bisa terhindar dari kemajuan era modern. Oke. Saya mengucapkan banyak terima kasih Romo Ramlan atas penjabaran semua tentang Caraka yang dari awal banyak yang tidak paham dan mengerti, terutama saya juga kurang paham dan mengerti, sehingga saya menanyakan kepada Romo Ramlan dan diberi penjabaran yang begitu bagus. Semoga semua penjabaran ini bisa dimengerti dan bermanfaat untuk generasi sekarang yang ada di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Astungkara, semoga Tuhan memberikan rahmat, karunia, dan asung kertawan anugraha, sehingga ada satu pepatah, Jawa kudu weruh Jawane. Matur nuwun. Moga kami akhiri penutup dengan sastra utama, yaitu Rahayu Rahayu Sagung Dumadi, Om Santi 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 Om. Tadi penjabaran yang sangat lengkap makna dari Caraka atau manusia Caraka yang sudah dijelaskan oleh Romo Ramlan. Semoga semua ini bermanfaat bagi kita dan bisa mengerti tentang tradisi atau adat yang sudah hampir punah di tanah sendiri ini. Saya Atmojo Pecangon pamit.